Mas Adi Pray, Pak Syarif, selamat malam. Selamat malam, Mas Igan. Malam, Megan. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya mau ke Mas Adi Pray dulu ya. Mas Adi, kalau kita pantau dari portal indonesiademands.com, ini sebuah situs untuk memantau kemajuan pemenuhan tuntutan ini. Tidak ada satupun yang dipenuhi, Mas Adi, dari 17, 7 statusnya on progress. Nah, menurut Anda apa yang menyebabkan 17 tuntutan jangka pendek ini sepertinya ya tidak bisa dipenuhi pada waktunya? Ya, saya kira tentu butuh waktu melakukan koordinasi karena kan tuntutan pastinya tidak serta-merta diikuti karena memang membutuhkan mekanisme dan proses, terutama soal menyangkut bagaimana tuntutan ini kan bisa dipenuhi secara signifikan. Tapi saya juga hakul yakin bahwa tuntutan 17 plus 8 ini pastinya secara perlahan sudah mulai didengarkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab ya, baik oleh DPR ataupun pemerintah. Misalnya bisa kita cek soal untuk menghentikan soal tunjangan DPR, itu kan semua fraksi di DPR sudah berkomitmen akan membahas itu secara signifikan dan tinggal tunggu bagaimana keputusan resminya. Dan bahkan ketika misalnya kita mendengarkan bagaimana partai politik harus bersikap kepada partai-partai, terutama kader mereka yang dinilai menjadi biang kegaduhan, biang kontroversi, itu kan sudah dijelaskan. PAN misalnya sudah menonaktifkan 2 kadernya, Golkar juga menonaktifkan 1 kadernya, Nasdem pun juga menonaktifkan 2 kadernya. Itu bagi saya sebagai salah satu konsekuensi tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh begitu banyak publik. Tinggal bagaimana nanti pada level implementasi dan teknis dan pengambilan keputusannya, itu tentu harus disampaikan secara transparan kepada publik. Nah, yang kedua, Egan, memang untuk jangka panjang tentu publik paling berharap itu adalah soal bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. DPR dan pemerintah harus segera memberikan atensi yang cukup serius karena saya kira ini menjadi isu yang sudah lama menjadi concern begitu banyak pihak ya, terutama sebagai upaya untuk mengantisipasi persoalan-persoalan korupsi yang terus berakhir. Termasuk misalnya soal kesejahteraan, tidak lagi ada outsourcing, soal upah yang tidak lagi manusiawi dan seterusnya dan seterusnya. Saya melihat ada semacam harapan sebenarnya dari kawan-kawan dan DPR yang telah memberikan respon yang cukup signifikan ya terkait dengan tuntutan-tuntutan ini. Meski tuntutannya itu hanya sebatas sambutan dan respon, tinggal kita menunggu bagaimana responnya secara eksplisit disampaikan secara terbuka, tentu berupa undang-undang dan tentu berupa regulasi, sehingga tuntutan-tuntutan ini bukan hanya dijawab dengan sebuah statement. Kan itu yang sebenarnya diinginkan oleh publik. Ada respon, ada kebijakan dan disahkan dan publik mendengarkan itu secara seksama. Dan tentu di kemudian hari tuntutan-tuntutan seperti 17 plus 8 itu tidak lagi dikumandangkan karena mayoritas tuntutannya itu sudah diimplementasikan. Saya kira di situ sebenarnya konteksnya, Egan. Ya, Pak Syarif, menurut Anda apakah dari 17 sampai 17 plus 8 itu bisa dipenuhi semuanya, Pak Syarif? Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ya, bahwa saat ini sudah mulai bagus komunikasi antara adik-adik mahasiswa dengan DPR juga sudah terjalin, kemudian dengan pemerintah sudah terjalin, sehingga tuntutan 17 plus 8 itu mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan secara penuh oleh pemerintah. Dan itu, tentunya itu baik sekali, dan Partai Demokrat sangat mendukung usulan dari adik-adik tersebut. Dan saya yakin dengan komitmen dari teman-teman di DPR juga yang sudah mulai melakukan evaluasi tentang anggaran, DPR juga sudah mulai terlihat, dan juga tentunya pemerintah juga sudah melakukan proses tuntutan tersebut, sudah ada sebagian yang sudah dilakukan. Dan saya setuju bahwa memang ada bagian-bagian yang memerlukan waktu karena ini harus ada diskusi yang lebih mendalam. Dan saya pikir khusus untuk undang-undang perampasan aset, kalau perlu misalkan pada saat pembahasan final di DPR, kalau bisa ada representasi dari adik-adik mahasiswa yang memberikan masukan tersebut untuk memberikan masukan secara komprehensif tentang undang-undang perampasan aset tersebut. Dengan demikian tentunya undang-undang yang dihasilkan nanti itu akan maksimal dan sesuai dengan harapan adik-adik kita. Nah, itu yang saya
saya dapat garis bawahi, dan yang Ya, perlu menjadi titik poin nama kita adalah ada tuntutan yang ke-8 itu jangka panjang kepada Kementerian Ekonomi. Nah, ini yang perlu mungkin didiskusikan karena di situ secara eksplisit menyatakan mengkaji ulang kebijakan ekonomi untuk ke depan, termasuk tentang ketenaga kerjaan. Saya pikir ini perlu juga mendapatkan masukan dari adik-adik seperti apa kira-kira apa yang kurang dari kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang ini. Nah, yang intinya bahwa komunikasi yang baik ini perlu untuk kita tingkatkan, dan juga sekaligus pada saat-saat tertentu ada komunikasi dari pemerintah bahwa dari sekian tuntutan, sekian yang sudah selesai, sekian on proses, dan sekian lagi tinggal menunggu waktu. Saya pikir dengan demikian insya Allah kita akan menatap Indonesia ke depan ini lebih bagus. Saya pikir itu, Mas Egan. ya, ya, Pak Syarif, salah satu tuntutannya itu adalah transparansi dan reformasi besar-besaran dari DPR begitu. Ini termasuk dengan anggaran dan tunjangannya ke depan. Nah, ini kan membutuhkan niat dan kemauan yang besar dari setiap anggota DPR. Ini kan sesuatu yang mahal begitu, tidak pernah kita lihat sebelumnya. Ini bisa menurut Anda dilakukan? Saya pikir bisa, karena bagaimanapun juga kelihatannya khususnya Partai Demokrat sudah menginstruksikan kepada fraksinya untuk mendukung melakukan reformasi anggaran DPR, dan itu juga kalau dilakukan oleh partai-partai lain akan lebih mudah. Jadi saya yakin dengan tadi ada tugas juga khusus kepada ketua umum partai secara eksplisit dari 17+8 itu, maka dengan demikian semangat untuk melakukan reformasi tentang anggaran di DPR juga akan disepakati dan akan menghasilkan hasil yang maksimal ke depan. Jadi tidak ada masalah karena hampir dipastikan ketua umum partai juga mendukung usulan adik-adik kita yang baru saja dimasukkan ke DPR dan juga pemerintah. Baik, Mas Adi, seberapa besar sih kemudian kita bisa yakin dengan keseriusan pemerintah dan bersama DPR bahwa hal-hal semacam ini tidak direspon di awal saja, tapi kemudian konsisten begitu sampai tahun berikutnya, Mas Adi? Kalau saya melihat keseriusan DPR dan pemerintah, saya kira memang hampir sebagian besar tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh kelompok aktivis, mahasiswa, dan pegiat demokrasi ini akan diimplementasikan oleh pemerintah dan DPR tentu saja. Misalnya bentuk keseriusannya itu ketika ada sekitar 5 anggota dewan yang dinonaktifkan. Egan, itu tentu bukan perkara gampang kok. Ahmad Sahroni itu bukan hanya sebatas anggota DPR biasa, tapi beliau juga adalah sebagai orang yang saat ini posisinya sebagai misalnya kader penting dan bendahara di Nasdem, kalau tidak salah. Begitupun dengan Eko Patrio. Eko itu adalah orang yang saat ini kita tahu sebagai sekjen Partai Amanat Nasional. Begitupun dengan Adis Kadir, kita tahu juga mereka itu adalah orang yang juga sebagai wakil ketua umum. Posisi-posisi penting di partai politik ini tentu kalau mau jujur sebenarnya pasti berat, tapi karena tuntutan-tuntutan yang muncul belakangan ini cukup luar biasa, sehingga keluar penonaktifan terhadap mereka. Saya melihat itu adalah sebagai bentuk keseriusan bagaimana anggota dewan yang dinilai telah menjadi sumber dari kontroversi itu dinonaktifkan, dan bahkan partai-partai ini meminta kepada DPR untuk menghentikan tunjangan-tunjangan ataupun gaji yang didapatkan. Oleh karena itu bagi saya ini adalah sesuatu yang suka tidak suka sekalipun telat itu sangat layak untuk diapresiasi. Nah, yang belum kelihatan misalnya adalah soal membentuk tim investigasi secara independen untuk mengusut ya terkait dengan Afwan yang beberapa waktu yang lalu kita tahu meninggal dunia menjadi korban dalam aksi demonstrasi. Ini kan juga menjadi tuntutan-tuntutan yang sebenarnya diharapkan oleh publik, termasuk juga bagaimana soal proses ini semua, pihak-pihak yang terkait, oknum-oknum yang terkait, bagaimana eksekusinya. Jadi transparansi yang semacam ini tentu saja itu secara perlahan sudah mulai diwujudkan. Apalagi misalnya dalam sehari 2 hari ini kita menyaksikan bagaimana kelompok-kelompok aktivis, mahasiswa juga diterima dengan terbuka oleh DPR dan pemerintah. Ini tentu sesuatu yang baru di mana pemerintah dan DPR secara terbuka mau berdialog dengan mereka. Oleh karena itu bagi saya para pemangku-pemangku kepentingan, kawan-kawan DPR dan kawan-kawan pemerintah, kalau kita melihat semangatnya per hari ini
itu bagi saya adalah sesuatu yang saya kira ada progress reportnya. Sangat layak misalnya untuk kita apresiasi dalam konteks itu. Tapi di atas segala-galanya yang paling diinginkan adalah supaya treatment ataupun sikap resmi yang nantinya akan ditunjukkan oleh DPR dan pemerintah itu berupa kebijakan dan berupa undang-undang. Saya kira di situ sebenarnya Ega ada Oke. langkah-langkah maju yang sebenarnya sudah mulai kelihatan, termasuk misalnya beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan Partai Demokrat misalnya nunggu pemerintah untuk Ya. membahas terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Bagi saya itu progresnya cukup luar biasa dan mestinya tidak ada kendala-kendala apapun untuk membahas terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset karena saya kira hampir Oke. 100% DPR, fraksi sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah hari ini. Jadi inilah Baik. yang saya kira saya termasuk yang meyakini sebenarnya apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok aktivis, anak-anak muda, kemudian mahasiswa, dan kelompok pegiat demokrasi terkait dengan tuntutan mereka. Saya termasuk yang meyakini bagaimana soalan ini itu sudah mendapatkan respon. Tapi Oke. kalau di kemudian hari itu tidak mendapatkan respon yang cukup serius, saya juga cukup meyakini bahwa protes itu akan terus berlanjut hingga sampai tuntutan mereka itu diwujudkan. Baik, kita akan pantau bersama pemenuhan tuntutan 17+8 ke depannya seperti apa, Pak Syarif. Mas Adi Pray, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.